Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Bincang-Bincang Santai bersama UPZ Alumni FK UNED. Kali ini kita sudah bersama dengan mahasiswa berprestasi FK UNED. Ada Syafna, ada Hafizah, ada Reva, dan juga ada Hasbi di sini. Dan untuk sahabat UPZ semua, hari ini kita akan berbincang mengenai tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi bersama 4 orang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang berprestasi di hari ini. Mungkin sebelum kita bincang-bincang nih ya teman-teman ya, kita mungkin bisa minta perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Syafna terlebih dahulu, dikenalkan dirinya kepada teman-teman yang nonton. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafnawiyah, biasa dipanggil Syafna, dari Pendidikan Dokter Angkatan 2018. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafizah Arif, bisa dipanggil Hafizah. Aku dari jurusan Psikologi Angkatan 2018. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Reva Rahmadiansyah, bisa dipanggil Reva, dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Andalas Angkatan tahun 2018. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Syukri, biasa dipanggil Hasbi, dari Pendidikan Dokter Angkatan 2019. Nah, itu dia perkenalan singkat dari teman-teman kita yang juga ini merupakan pertama kalinya nih ya. Biasanya kita ngobrol bareng teman-teman kita face to face. Sekarang kita rame-rame nih ya. Namun tetap kita harus mengenakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya ya. Baik, sahabat UPZ, mungkin bertanya-tanya ya. Sebenarnya untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu susah nggak sih ya? Gampang nggak sih ya? Tentunya ini kita bakal kupas tuntas nih di hari ini bersama dengan teman-teman kita dari mahasiswa berprestasi. Mungkin kita ke Reva terlebih dahulu nih ya, sebagai juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi jenjang sarjana se-Indonesia, kemudian juara 1 pemilihan Mapres Kedokteran ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, kemudian juara 1 pemilihan Mapres UNAN, kemudian juara 1 pemilihan Mapres FK UNAN. Wah, banyak sekali nih ya prestasinya. Mungkin kita tanya terlebih dahulu nih buat pada Reva ya. Untuk Reva sendiri nih, sebagai ini rekor ya, banyak banget nih prestasinya ya. Nah, dari Reva sendiri untuk mencapai juara 1 di pemilihan Mapres se-Indonesia nih ya, itu gampang gak sih? Mudah gak sih? Susah gak sih? Nggak mudah. Nggak mudah Nggak ya. mudah. Nah, kalau menurut Reva sendiri, cara untuk mencapai itu sendiri bagaimana? Bagaimana cara untuk memperolehnya? Oke. Sebenarnya untuk mahasiswa berprestasi itu sendiri bukanlah prestasi diri saya sendiri gitu. Jadi ada banyak orang-orang di belakang, ada orang-orang di balik layar yang tentunya juga bantu menyukseskan prestasi ini seperti itu, sehingga dapat menjadi seperti sekarang dan mendapat prestasi yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi sebenarnya hal yang saya tanamkan sejak lama itu adalah segala sesuatunya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan maksimal, karena apa yang sudah kita pilih itu berarti tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Ya. Luar biasa jawabannya. Kita ke Hasbi. Kalau dari Hasbi sendiri selaku juara 3 Mapres FK UNAN, ini kayaknya paling muda ya dari antara semuanya angkatan 2019. Ini bagaimana cara Hasbi untuk bisa mencapai juara 3 di Mapres FK UNAN ini? Kalau dari Hasbi sendiri, Bang, untuk mencapai Mapres, dimana Bang Rifat sebelumnya juga, namun sebenarnya bagaimana kita menentukan proporsi tujuan kita, bagaimana kita menentukan arah karir kita, dan bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan ketika itu kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan kita tadi, bagaimana untuk mengikuti lomba, berprestasi, mengharumkan nama kampus, dan menguatkan skill kita di organisasi, kepanitiaan, segala macamnya, namun tanpa meninggalkan akademik sebagai kita mahasiswa di kampus kita. Tentunya dengan memaksimalkan itu semua, itulah mungkin bagaimana usaha-usaha untuk memaksimalkan itu yang perlu proses. Memang nggak mudah ya. Kalau dari Hafizah selaku sama nih ya, juara 3 juga Mapres FK UNAN dari prodi psikologi. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke bagaimana kita menikmati passion. Karena aku orangnya suka ngomong. Dan
aku menyadari bahwa passion aku perlu dimanfaatkan atau diarahkan ke arah yang lebih baik. Jadi aku semua event perdebatan, aku bareng Caca satu tim, kita debat kemana-mana. Kalau ada event debat, ya udah ikut aja gitu. Seperti yang Hasbi bilang, tapi tanpa meninggalkan akademik tentunya. Nah, jadi menurut aku Mapres ini adalah konsekuensi, jadi bukan tujuan sebenarnya, konsekuensi dari prestasi-prestasi yang aku nikmati. Aku nggak punya tujuan untuk harus gini enggak, tapi aku menikmati proses dari perdebatan ke perdebatan, menang kalah itu biasa, dicurangi atau apa itu nggak masalah, yang penting aku punya panggung untuk ngomong dan aku menikmati passion aku dengan baik. Jadi kayaknya untuk teman-teman di luar sana harus nemuin dulu nih passionnya apa, baru nanti bisa pelan-pelan menikmati, dan insya Allah prestasi itu bakalan otomatis ngikut aja. Ibaratnya itu sebuah buah dari kerja kerasnya juga. Betul ya. Banget. Nah, terakhir ke Syafna nih, selaku juara 2 Mapres FK UNEN. Kalau dari Syafna sendiri bagaimana? Oke, baik, terima kasih Bang. Mungkin kalau dari Syafna pribadi, kayaknya Mapres ini seperti suatu hal yang mungkin awalnya kayak ikut nggak ya gitu. Tapi tahun 1 pernah ikut nggak ya, tapi kayak nggak ada deh, belum ada apa-apa nih gitu. Tahun 2 ikut nggak ya, masih ragu-ragu juga gitu kan. Terus tahun 3 coba deh gitu, harus beranikan diri buat mencoba kesempatan, karena takutnya nanti malah nyesel duluan karena nggak mencoba. Dan sebenarnya ini juga salah satu list dari 100 mimpi yang Syafna tulis iseng-iseng ketika awal masuk kuliah. Jadi nggak terasa, wah ternyata alhamdulillah sekarang berhasil terchecklist. Walaupun sebenarnya kayak ya menikmati proses di perkuliahan itu, terus berusaha untuk kayak ambil kesempatan sebaik mungkin, dan yang pastinya berdoa, karena menurut Syafna yang membuat ini kayak skenario Tuhan yang terbaik gitu. betul. Wow. Jadi memang benar-benar lah ya, memang pantas lah di teman-teman kita ini disebut sebagai mahasiswa berprestasi ya tentunya ya. Baik, sahabat UPZ yang menyaksikan pada hari ini, kita masih bersama dengan 4 orang mahasiswa berprestasi FK UNEN di tahun 2021 ya. Betul. Nah, ini berbicara juga mengenai prestasi. Prestasi itu tentunya untuk mendapatkannya nggak mudah ya. Perlu banyak effort, perlu banyak, mungkin kita orang-orang taunya di puncak, udah sampai di puncak nih ya. Proses di belakangnya orang pada nggak tahu, daerah bagaimana orang juga pada nggak tahu. Yang jelas orang lihatnya cuma hasil. Nah, kalau dari teman-teman pribadi nih menanggapi, kenapa orang-orang itu cuma bisa menangkapnya pas di puncaknya aja, pas proses apakah itu gagal, apakah itu berhasil, orang-orang pada nggak kayak nggak respect gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman pribadi itu menanggapinya bagaimana? Kita kemana bagus dulu, ke Fiza dulu kayaknya. Oh, boleh. Benar sih, aku setuju. Banyak di luar sana yang kemudian kita tuh dinotis ketika udah di puncak, gitu kan. Namun ketika kita berjuang, mungkin banyak kali aku bareng Syafna, bareng tim yang lain juga di luar sana, ketika aku kalah itu nggak ada yang support gitu kan. Kita ikut lomba-lomba, tapi kemudian qadarullahnya nggak menang nih, nggak sedikit gitu teman-teman yang akhirnya mensupport gitu. Bagi aku mungkin itu hal yang wajar ketika orang-orang hanya mengapresiasi kita on top aja. Jadi aku menanggapinya itu adalah bagian dari dinamika aku untuk menikmati passion tadi. Jadi karena aku menikmati, jadi aku nggak punya target harus menang. Kalau kalah kecewa, kalau menang bahagia, enggak. Tapi ketika aku sudah tampil, aku sudah mencoba melakukan yang terbaik, aku satisfied banget. Aku udah lega banget gitu. Jadi apapun hasilnya itu urusan Allah. Dan apapun yang aku lakukan harus yang terbaik. Jadi apapun yang dikatakan orang di luar sana, mau dia respect, mau dia puji, mau dia apresiasi, support nggak support itu nggak masalah. Udah amat lah ya. Iya. Yang penting I do my best gitu loh. Right. Nah, kalau dari Eva sendiri menanggapi itu bagaimana? Iya. Jadi kalau dari saya pribadi, sebenarnya itu ibaratkan kita mendaki gunung. Kita udah di puncak, orang taunya kita sudah berhasil, seperti itu. Tapi orang-orang tidak menilai apa saja yang sudah kita lewati, bagaimana kita berdarah-darahnya untuk mencapai puncak itu, dan mungkin ada banyak yang dikorbankan. Ada banyak yang dikorbankan seperti itu. Jadi, dan yang kedua, Reva menanggapinya sebagai itu sebuah hal yang wajar. Karena tidak mungkin juga 24 jam dalam satu hari orang-orang mengurusi kita. Betul. Seperti itu.
Jadi ya mungkin mereka melihatnya cuma sepintas lalu saja, dan itu yang mereka apresiasi ataupun itu yang mereka notice seperti itu. Nah, kemudian terlepas itu dari justice baik ataupun buruknya, kalau misalnya kita baik itu diapresiasi, kalaupun kita misalnya sampai ke titik yang rendah, ya itu seperti yang Riza bilang juga, bahkan jarang yang menyemangati seperti itu. Jadi ya itu dinamika hidup, dan itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah kita pilih tadi, seperti dinamika memanjat atau mendaki gunung yang saya sampaikan tadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tidak juga bisa memaksakan apa pandangan orang lain ke kita, karena itu merupakan hal di luar kontrol kita sebagai seorang individu seperti itu. Ya, cukup fokus saja terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persembahkan, dan nikmati prosesnya. Nanti kalau misalnya menang, ya alhamdulillah. Kalaupun kalah nantinya, bersyukur, karena setidaknya kita sudah menjadi pemenang dari proses kita. Kita sudah berhasil melalui berbagai hal sehingga kita sampai ke titik itu. Seperti itu. Betul. Setuju banget ya. Kalau dari Syafna menanggapi ini bagaimana? Kalau dari Syafna, mungkin Syafna orangnya kayak nggak peduli sih orang lain mau bertanggapan seperti apa, karena benar yang Reva bilang, kita nggak bisa mengontrol orang lain mau berpandangan apa dengan kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita akan bersikap apa dengan orang lain dan berpandangan seperti apa dengan orang lain. Nah, mungkin kalau Syafna berpikir cerita-cerita kegagalan itu akan menjadi sebuah kenangan buat diri kita pribadi sih sebenarnya. Nanti itu yang akan kita ceritakan kepada orang-orang selanjutnya atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang kisah hidup kita gitu. Jadi kalau Syafna ya nikmatin aja sih, terserah orang lain mau bertanggapan seperti apa, dan selagi itu masih tidak mengganggu kita atau tidak seolah-olah kayak tidak merugikan buat kita lah, ya udah gitu, nggak apa-apa. Toh yang tahu ceritanya kita kan ya diri kita, seperti kenangan kita ya kenangan kita yang buat kita. Benar. Kalau versi Hasbi? Kalau versi Hasbi menyimpulkan dari saya apa sebelumnya sih setuju, karena mental mapres begitu. Mentalnya di mana mungkin ya tidak perlu pujian, tapi nikmati usaha, nikmati hasil yang kita coba, proses yang kita lalui. Dari situ mungkin kita belajar untuk diri kita sendiri, bagaimana menghargai proses, menghargai jalan kita, dan suatu saat nanti kalau seandainya memang jalan kita untuk mendapatkan apresiasi itu adalah buah manisnya saja, namun bagi kita pengalaman yang berharga ini tidak ternilai lah artinya. Nah, kalau selama proses menjalani kita sebutnya lomba kali ya, Mahasiswa Sabar Prestasi ini, apa sih yang teman-teman hadapi tahap demi tahapnya, mulai dari pendaftaran itu bagaimana? Ada yang bisa menceritakan mungkin? Ke siapa bagusnya nih? Reva ya. Jadi sedikit cerita tentang gimana pengorbanan dan jerih payah kami untuk mencapai titik ini. Jadi sebenarnya mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah konsekuensi gitu ya, atas apa yang sudah kita kejar selama ini, atas apa yang sudah menjadi target bagi kita. Seperti itu. Nah, ibaratnya ya proses itu sudah dimulai sejak maba. Jadi sejak ya kalau kami misalnya 2018, kalau Hasbi mulai dari tahun 2019. Dan sepanjang itu proses untuk menjadi mapres itu. Jadi mapres ini sebenarnya bukan satu hal yang instan, bukan sebuah hal yang sekali datang kemudian menang. Bukan seperti itu. Tapi kami sudah menghadapi berbagai dinamika untuk menjadi mahasiswa berprestasi ini. Karena mapres itu dinilai dari banyak hal. Tidak hanya dari prestasi saja secara akademik ataupun non-akademik, tapi dinilai juga dari bagaimana keaktifan kita dalam mengikuti berbagai kegiatan organisasi, kegiatan kepanitiaan, kegiatan sosial, hingga kegiatan kewirausahaan di sana juga dinilai seperti itu. Dan itu ada bobotnya masing-masing. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi penilaian utama, sehingga dinamakan sebagai capaian unggulan. Ya, penilaian capaian unggulan dalam seleksi Pilmapres ini. Itu terlepas dari tingkat fakultasnya, tingkat universitasnya, ataupun tingkat nasional yang saya jalani beberapa hari yang lalu. Kurang lebihnya untuk tingkat fakultas itu sendiri, kemarin kami diminta untuk menyiapkan sebuah makalah. Makalah gagasan kreatif. Nah, makalah gagasan kreatif ini, itu temanya adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai tahun 2030 mendatang. Jadi
dikasih tema seperti itu, kemudian kami dikasih waktu yang sangat mepet sekali waktu itu, karena seleksinya cuma ya kisaran 2 atau 3 hari, ya 2 atau 3 hari untuk menyiapkan segala halnya, karya tulisnya atau gagasan kreatifnya, kemudian juga capaian unggulan yang sudah kita raih selama ini, seperti itu. Nah kemudian ke tingkat universitas pun ada yang berbeda gitu. Jadi di tingkat universitas penyeleksiannya itu disesuaikan dengan tingkat nasional. Nah, jadi di tingkat universitas itu kurang lebihnya di sana ada 3 indikator penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian kemampuan bahasa Inggris yang dinilai dari wawancara kita. Di sana juga dinilai aspek psikologis kita, kesiapan mental kita. Dipertanyakan di sana mental juara kita untuk menjadi pemenang di Pilmapres ini. Nah, kemudian yang kedua adalah gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif ini itu boleh yang kita tampilkan di fakultas, kemudian kita lanjutkan ke universitas. Dan yang terakhir itu adalah wawancara capaian unggulan. Nah, di wawancara capaian unggulan itu kita bagaimana untuk mendeskripsikan diri kita, mendeskripsikan prestasi kita, dan mendeskripsikan perjalanan hidup kita selama ini melalui namanya poster DD, poster deskripsi diri. Nah, poster deskripsi diri itulah yang ibaratnya dia bukan kurikulum vitae, tapi dia semacam histori perjalanan kita, infografis apa yang sudah kita capai selama ini, gitu. Dituangkan dalam satu poster. Nah, itu kita presentasikan. Di sana dilihat juga psikologis kita, kematangan psikologis kita dalam memanage segala hal. Mereka akan bertanya juga, dan di sana ada psikolog juga, seperti itu, pada saat wawancara capaian unggulan di tingkat universitas. Kemudian untuk tingkat nasional kemarin, tingkat nasional itu ada beberapa tahap sebenarnya. Jadi tahap pertama itu adalah tahap seleksi berkas. Jadi infonya terakhir kemarin ada 642 peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi jenjang sarjana di Indonesia ini. Nah, itu merupakan perwakilan dari masing-masing universitas yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah seleksi gagasan kreatif dan juga capaian unggulan kita. Nah, kemudian seleksi selanjutnya adalah seleksi presentasi bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah final kemarin. Nah, final kemarin itu sebenarnya adalah presentasi dari gagasan kreatif, presentasi capaian unggulan kita, kemudian juga wawancara psikologis dan dinamika diskusi kasus dalam bahasa Inggris. Singkatnya seperti itu. Panjang. Ya, Masya Allah sekali, ini luar biasa nih ya. Berarti perjuangannya memang nggak mudah nih Reva ya. Mulai dari FK lah ya, kemudian ke di UNIF, kemudian lanjut ke nasional nih ya. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Nah, tadi dikatakan bahwasanya yang dinilai itu banyak. Salah satunya adalah organisasi, kemudian masyarakat, serta ke nilai akademiknya masing-masing. Nah, kalau dari organisasi sendiri, dari teman-teman masing-masing teman-teman ini, apa-apa aja organisasi yang diikuti? Mungkin dari siapa ya? Yang termuda kali ya? Betul. Oke Bang, kalau dari Hasbi sendiri, awal pertama masuk ke diamanahkan di organisasi ada di Komandan Tingkat jurusan di Pendidikan Dokter Angkatan 2019. Setelah itu di BEM, setelah itu juga ada di Forum Studi Kedokteran Islam FSKI, BMKM Kaunan. Setelah itu ada juga di BROPA, di UKM Jurnalistik di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dan juga di tingkat universitas, SB juga ikut Komite Siaga Bencana. Setelah itu di universitas juga SB ikut UKM Penalaran untuk penelitian. Setelah itu juga SB ikut beberapa kepanitiaan di tahun 1 juga cukup hektik karena semangat untuk mencoba berinteraksi dengan teman-teman juga, relasi kepanitiaan rata-rata untuk penelitian tingkat UNIF SB ikuti seperti bimbingan aktivitas kemahasiswaan, PPKMB-nya. Setelah itu juga SB Pekan Andalas dan banyak lagi kepanitiaan lainnya. Kalau Syafna? Baik, terima kasih Bang. Kalau dari Syafna sendiri dari tahun 1 mungkin waktu itu udah diamanahin jadi salah satu anggota dari Badan Pemilihan Umum FK Unan. Lalu mencoba juga join ke Forum Studi Kedokteran Islam di FK Unan atau FSKI, terus di MRT juga tahun 1, terus di Broka juga tahun 1, dan satu lagi mana ya? Di BEM. Ya di BEM. Nah, di BEM. Jadi mencoba untuk berdinamika selama dengan 4 organisasi atau 5 amanah, dan abis itu untuk kepanitiaan gak bisa disebutkan karena udah lupa. Betul. Udah gak ingat lagi, tapi
apapun ada kegiatan di organisasi itu berusaha untuk mengikuti kepanitiaan yang ada, karena di sanalah ajang kita buat melatih diri untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengalaman dan ilmu pengetahuan dari orang-orang yang hebat di sekeliling kita. Dan terakhir, alhamdulillah diamanahkan juga jadi pimpinan umum UKM Jurnalistik Broka BMKM FK Unan periode 2020-2021. Dan karena jadi bingung, jadi nggak bisa ikut organisasi yang lain, jadi betul. Itulah yang terakhir. Lanjut ke Hafiza. Oke, kalau aku sendiri itu awal 2018 semester 1 aku udah gabung di Institut Generasi Muda BMKM Unan. Jadi kita magang di BMKM Unan di Kementerian Arkesma. Setelah itu semester 2 sampai semester 3 aku lanjut fokus di BMKM Unan di Kementerian Dalam Negeri. Setelah dari BMKM aku fokus di organisasi ekstra kampus nih. Organisasi ekstra kampus itu PII namanya, Pelajar Islam Indonesia, tingkat provinsi organisasinya. Jadi organisasinya ini tersebar di seluruh Indonesia, cuman aku gabung di yang bagian wilayah Sumbar. Jadi itu sebenarnya gabung nih antara organisasi dengan pengabdian masyarakat, karena kegiatannya itu banyak dalam bentuk pengabdian masyarakat, kayak melakukan pelatihan, melakukan pesantren Ramadan ke daerah-daerah kayak pesisir selatan atau di mana-mana selagi libur kita manfaatkan waktu untuk turun ke daerah kayak gitu. Selanjutnya aku aktif juga di Insight, itu klub jurnalistik. Aku kapten jurnalistiknya di psikologi, dan sekarang masih aktif untuk membina adik-adik yang ada di Insight juga kayak gitu. Terakhir Reva. Makasih Bang. Jadi kalau Reva sendiri itu di tahun 1 sampai tahun 2 itu mengikuti 3 organisasi intrakampus, yaitu ada Medical Student Research Center atau MRC, ada FSKI, kemudian juga ada AC. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya Reva memutuskan untuk memilih satu amanah saja di intrakampus, yaitu menjadi ketua umum di Unit Kegiatan Mahasiswa Medical Student Research Center atau MRC BMKM FK Unan. Nah, kemudian kalau untuk organisasi tingkat nasional sendiri, Reva tergabung menjadi Komisi 2, Koordinator Komisi 2 Badan Pemilihan Umum Bapin ISMKI. Jadi itu semacam organisasi keilmiahan di tingkat Indonesia, di tingkat nasional. Kemudian Reva juga aktif tergabung dalam staf bidang pengawasan dan pembinaan program Youth Generation of Tobacco Control Indonesia, merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang promotif preventif dan juga untuk mengatasi permasalahan rokok yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah Reva tergabung di staf bagian hubungan masyarakat Forum Generasi Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang dinaungi oleh BKKBN Kabupaten Pesisir Selatan. Luar biasa sekali ya prestasinya. Gak cuma di akademik, tapi di organisasi juga luar biasa, bagus. Jadi memang untuk masa berprestasi itu sendiri gak cuma dinilai satu aspek aja nih teman-teman ya. Banyak sekali yang dinilai, mulai dari organisasinya, pengabdian masyarakatnya, sampai ke akademiknya juga masing-masing ya. Baik, sahabat KPZ, ini berhubung waktu juga nih ya, dan kita keterbatasan waktu juga. Mungkin sebelum kita tutup, kita mintakan sedikit mungkin pesan-pesan ya dari teman-teman semua yang hadir pada hari ini pada teman-teman yang mau nonton. Apa pesan-pesannya agar bisa menjadi seperti teman-teman atau mungkin lebih dari yang teman-teman capai hari ini? Dari Fiza dulu. Oke teman-teman semuanya, mungkin terkhusus untuk teman-teman di Fakultas Kedokteran, jurusan apapun teman-teman, terutama yang angkatan 2021, 2020 dan 2019 juga masih punya kesempatan untuk menikmati nih masa-masa kuliahnya dengan baik. Yang pastinya itu harus efektif dan efisien. Jadi gimana teman-teman memanajemen waktu untuk bisa menikmati passion teman-teman di beberapa perlombaan. Banyak banget nih perlombaan untuk mahasiswa seperti lomba kepenulisan, lomba debat, seni, poster dan lain-lain yang itu akan menunjang nih kedirian kita untuk lebih baik lagi. Nah, jangan jadikan hal-hal apresiasi ataupun capaian-capaian itu sebagai target, tapi jadikan itu sebagai konsekuensi yang mana teman-teman harus menikmati itu dengan baik dan jadi versi terbaik dari diri teman-teman. Dari Syafna? Oke, terima kasih Bang. Kalau dari Syafna, berkaryalah selagi masih muda, jangan tunggu berkarya ketika teman-teman sudah tua, karena kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Dan satu lagi buat teman-teman, jangan berhenti untuk bermimpi, terus bermimpi dan usahakan wujudkan mimpi itu. Dan satu lagi, selalu sertakan doa di dalamnya, karena Tuhan tetap pemilik skenario terindah dalam hidup kita. Itu dia ya. Hasbi?
Kalau dari Hasbi, pesan dari Hasbi mungkin bagaimana kita memaksimalkan diri kita, menyalurkan skill kita, mencari pengalaman kita di masa-masa muda ini. Jangan sampai menyesal di akhir, karena dari saat sekarang inilah kita bisa untuk memaksimalkan diri kita. Dan di potensi S1 ini juga, ketika S1 ini mungkin kita bisa mencari pengalaman lebih banyak, organisasi, kepanitiaan, skill-skill lainnya yang nanti mungkin di masa selanjutnya setelah S1 ini mungkin tidak kita dapatkan lagi. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari untuk memaksimalkan potensi diri kita di saat sekarang ini. Dan stay alive, terus enjoy your life, namun tetap memaksimalkan segala potensi kita yang ada untuk bisa membuat kampus kita bangga juga, keluarga kita, diri kita sendiri maupun bangsa dan negara. Terakhir, Deva? Ya, baik Bang. Satu pesan dari saya untuk teman-teman di luar sana, baik itu siswa ataupun mahasiswa khususnya, dari jurusan apapun, dari universitas manapun. Satu pesan yang saya kutip dari salah satu idola saya, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, yang mengatakan bahwa keberhasilan itu bukanlah milik orang-orang yang pintar, namun keberhasilan itu akan datang mengiringi orang-orang yang berusaha. Jadi apapun latar belakang teman-teman, siapapun teman-teman, dan apa saja yang sudah teman-teman capai, niatkanlah sesuatu itu untuk menjadi yang terbaik. Nikmati prosesnya dan kejarlah itu semua. Karena teman-teman, yang menghargai proses itu bukanlah hasil, namun apa yang sudah teman-teman lalui. Kemudian ada sedikit pantun terakhirnya Bang. Berteduh di bawah bambu, kejarlah selagi mampu. Insya Allah, tepuk tangan bagi kita semua. Nah itu dia ya bincang-bincang kita pada hari ini bersama dengan teman-teman dari Mahasiswa Berprestasi FK UNAN. Semoga ini bincang-bincang kita pada hari ini memberikan inspirasi yang baik dan juga mungkin ke-influence ya teman-teman yang lain juga ikut bisa mencapai prestasi yang sama seperti Mahasiswa Berprestasi FK UNAN ini, bahkan lebih dari yang mereka capai hari ini ya. Dan terima kasih banyak pada teman-teman sudah mau sharing hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan jangan lupa sahabat UPZ untuk selalu standby dan juga ikutin terus video-video kita terbaru. Jangan lupa untuk subscribe Andras Charity. Jangan lupa di like dan juga di share ke teman-temannya. Kita sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.